Baik, kita akan mulai. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, teman-teman sekalian. Hari ini seperti yang sudah kita plan, saya akan membahas tentang equity. Dan di sini saya tulis think like an owner, act like an investor, gitu ya. Jadi saya akan coba untuk mengajak teman-teman melihat dari sebuah perspektif di mana kita beli saham itu bukan cuma buat trading, tetapi cara berpikir sebagai owner ya, sebagai owner daripada perusahaan itu seperti apa dan sebagai investor itu seperti apa. Perkenalkan diri saya, ada 3 kalimat, saya selalu perkenalkan diri saya dengan ini, passion of a salesperson, instinct of an analyst, dan juga heart of a teacher. Dulu background pertama saya kerja itu sales, artinya saya sering ngobrol sama orang, saya sering menjelaskan, dan saya juga memang suka analisa, dan saya juga suka, dalam kasus ini saya suka mengajar, makanya ada webinar ini ya, men-sharing-kan informasi kepada teman-teman. Nah, bagi yang belum pernah kenal atau belum connected, bisa add LinkedIn saya di sini, Richard Norbertandias. Di situ kadang saya sering post tentang market, jadi teman-teman nanti bisa dapat informasi. Dan bagi yang belum pernah nonton sesi 1 atau sesi 2-nya, bisa silakan buka di YouTube Rich Economics. Itu sudah ada 2 video sebelumnya supaya lengkap ya. Jadi ada basic investment, lalu ada bonds dan equity. Baik, kita akan langsung mulai. Sebelumnya saya disclaimer dulu, saya tidak sedang merepresentasikan individu atau institusi manapun, dan ini adalah purely personal dan view dan opinion saya. Ini bukan advice, bukan investment recommendation, dan tidak ada intensi untuk membagus-baguskan atau menjelek-jelekan aset kelas atau perusahaan manapun. Baik, equity atau bahasa Indonesia saham itu apa sih sebenarnya? Itu adalah sebenarnya sebuah ownership ya, sebuah tanda bahwa kita itu memiliki perusahaan itu. Dan di sini ditulis di Investopedia, ownership in any asset after subtracting all debts associated with that asset. Jadi bagi yang belajar accounting, pasti tahu aset itu bisa di-finance atau bisa dibiayai oleh dua, satu liability, satu equity. Jadi aset itu adalah gedung, adalah cash ya, deposito yang kita punya dan sebagainya. Dan kita bisa membayarkan itu dengan dua cara. Satu equity yaitu modal kita sendiri, dan yang kedua adalah liability atau hutang, baik itu hutang bank ataupun kita terbitkan obligasi. Jadi dalam kasus ini kita adalah owner ya, jadi ini adalah modal kita sendiri. Jadi seperti yang saya sudah bahas di sesi pertama, kalau kita beli obligasi ya di tahun pertama, tahun kedua, dengan asumsi tahun ketiga di jatuh tempo, itu kuponnya akan tetap sama cash flow-nya. Tetapi di tahun ketiga itu akan kembali di harga 100 atau uang kita kembali 100%. Tapi untuk saham belum tentu, bisa aja di tahun pertama nggak dapat apa-apa, tahun kedua nggak dapat apa-apa juga, nggak dapat dividen ya. Tetapi di tahun ketiga harganya naik nilainya 2 kali lipat. Apalagi kalau invest di startup, ya kita tahu banyak sekali di mana valuasi bisa melonjak dengan sangat tinggi ya. Tetapi begitu pula juga jika di tahun pertama atau tahun kedua perusahaannya bangkrut, ya kita juga nggak dapat apa-apa, karena kita adalah owner. Nah, saya akan coba jelaskan dari segi claim of cash flow, karena ini sangat penting. Jadi waktu cash flow itu masuk ke sebuah perusahaan, siapa sih yang boleh mengklaim gitu ya berdasarkan urutan gitu ya. Jadi pertama perusahaan itu ada omset, ada penjualan, atau disebut juga ada revenue, lalu ada bahan baku itu adalah cost-nya. Nah, setelah dikurangin, nanti kurangin lagi beban bunga pinjaman atau interest expense. Ini artinya kita bayar hutang. Bayar hutang berarti uangnya ke siapa? Uangnya itu ke kreditor. Kreditor itu ada bank ataupun bondholder. Ya, jadi investor kita tapi belinya bonds bukan equity. Ya, jadi dia meminjamkan duit ya, bukan memiliki saham kita, bukan memiliki perusahaan kita. Nah, setelah bayar hutang, selanjutnya yang kita harus lakukan adalah membayar pajak. Ya, jadi pajak ini cash flow akan lari ke government ya atau pemerintah. Nah, baru terakhir net income atau laba bersih. Ini yang kita dapatkan baru ini adalah milik kita sebagai shareholder atau equity ya atau stockholder gitu ya. Nah, jadi ini bisa dilihat nih, kita adalah orang yang terakhir yang mendapatkan cash flow ini. Bisa dibilang artinya resiko kita juga paling besar. Tetapi di satu sisi artinya return-nya juga paling besar karena apapun yang keluar dari sini pokoknya udah dikurangin bunga pinjaman, udah kurang pajak, itu adalah milik kita. Nah, setelah kita dapat keuntungan, ada dua pilihan. Kita mau bagi dividen, berarti kita nikmati keuntungan bisnis kita, atau laba ditahan atau bahasa Inggrisnya retain earnings. Nah, ini adalah modal yang nanti akan kita putar lagi, supaya ya modal kalau tambah besar, kan bisnis bisa tambah besar juga gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu.
Nah, saya akan menjelaskan sebuah teori finance yang menurut saya sangat penting. Baik itu kita business owner atau apa, kita lagi mau cari dana, ini sangat penting. Jadi packing order teori ini mengatakan ada 3 cara kita untuk mencari dana ya, mengumpulkan dana jika kita mau ekspansi. Yang pertama itu internal funding. Jadi ini dasarnya dari retain earnings atau yang tadi laba ditahan. Jadi kita udah dagang, udah untung, kita putar-putar gitu ya, uangnya udah berputar, kita udah dapat untung. Nah, keuntungan itu kita jadikan modal. Itu namanya laba ditahan. Tetapi kalau kita laba ditahan yang nggak cukup, berarti selanjutnya pilihannya adalah bank loans atau bonds ya. Jadi kita pinjam sama bank, atau kalau enggak kita terbitkan bonds, terbitkan obligasi sendiri. Nah, kalau misalnya ini juga nggak bisa juga, ya mau nggak mau terakhir deh, baru kita terbitkan equity atau rights issue. Ya, jadi dari teori finance, lebih mending kita minjem terbitin obligasi atau minjem bank daripada terbitin saham. Ya, itu secara cost dan secara resiko itu lebih besar. Ada rumusnya, CAPM ya, bagi yang belajar finance pasti tahu di mana cost of equity pasti selalu lebih mahal daripada cost of debt atau yang lainnya, cara funding lainnya. Dan pertanyaannya kenapa equity atau rights issue itu yang terakhir? Jawabannya simple. Kenapa kita harus bagi kue kita gitu ya? Kalau saya kasih analogi, ini adalah kue kepemilikan kita. Saya kasih contoh seperti ini. Kita modal 100 juta perusahaan kita. Lalu kita perlu 50 juta. Nah, karena kita nggak bisa internal funding, ya, keuntungan bisnis belum cukup, kita juga nggak bisa pinjam bank karena perusahaan kita baru atau terbitin obligasi juga nggak bisa. Mau nggak mau, kita harus bagi kue kita dengan cara apa? Kita telepon teman kita atau cari investor, lalu kita minta duit ke dia, misalnya 50 juta. Nah, artinya tadi modal saya 100 juta, modal teman saya 50 juta. Berarti total 150 juta. Tetapi ownership saya kan nggak jadi 100%. Tadinya 100 juta, 100% itu punya saya. Ya artinya semua keuntungan itu milik saya. Nah, karena ada 50 juta yang baru, itu artinya saya cuma mempunyai 66%. Teman saya jadi punya 33%. 50 juta punya dia, 100 juta punya dia. Artinya apa yang saya lakukan? Itu saya sedang membagi kue saya. Jadi berapapun keuntungan, berapapun kerugian, memang saya harus bagikan ke dia. Nah, bayangkan teman-teman kalau misalnya punya perusahaan yang teman-teman tahu pasti untung, pasti akan besar, siapa yang mau bagi kue? Nggak ada kan? Pasti nggak ada yang mau bagi temannya atau even siapapun itu. Ya, tetapi makanya orang jual saham atau IPO dan sebagainya. Satu, untuk profit taking, dia merasa, oke, valuasi perusahaan dia udah cukup, dia bisa take profit, dia bisa bikin company baru. Atau dia mau ekspansi, tapi dia mau bagi resiko. Nah, ini kata kunci penting. Ya, jadi kalau orang mau terbitin equity atau menawarkan kita kepemilikan, itu bukan cuma nawarin potensi return, tetapi juga potensi kerugian. Ya. Selanjutnya ada beberapa faktor ya yang menggerakkan harga saham di Indonesia. Saya akan bahas dua dulu karena keterbatasan waktu. Yang pertama, sentimen dan flow. Itu ada fear, greed, developed market, emerging market. Dan satu lagi pastinya fundamental ya, financial ratios, performance, industry analysis yang sering sekali dipakai itu Porter's Five Forces. Ya, nanti kita akan coba bahas. Jadi yang pertama itu sentimen dan flow. Terutama untuk Indonesia, ini sangat relevan. Mau ada apapun di Indonesia lagi bagus, kalau di luar negeri ada krisis Yunani, apapun yang sebenarnya nggak ada hubungan dengan Indonesia, kita pasti kena aja. Karena kita adalah, kalau saya bahas di webinar sebelumnya, kita ini negara yang kastanya di bawah gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, kita pasti kena ibaratnya. Karena dianggap emerging market. Yang pertama, saya mau jelaskan dulu, yang menggerakkan harga saham nggak selalu apakah perusahaan itu untung atau tidak. Ya bahkan di Indonesia itu mungkin bukan alasan nomor satu, tapi lebih ke arah eh, pergerakan pasar ya, sentimen dan flow. Dan kalau soal sentimen berarti kita bicara emosi. Nah, yang menggerakkan market itu sebenarnya betul adalah emosi, yaitu greed dan satu lagi kita tahu fear. Greed itu adalah kerakusan, itu yang menciptakan bull market atau naik market yang naik terus. Fear adalah ketakutan yang membuat market turun. Kenapa bull dan bear? Ya, bull itu simple. Kalau bull itu mau menyerang, dia menyeruduk lawannya dari bawah ke atas. Artinya kalau market diseruduk sama dia, marketnya jadi naik. Nah, tapi kalau bear itu menyerang dari atas ke bawah, mencakar gitu ya. Artinya gara-gara dicakar sama si bear, marketnya jadi turun. Nah, jadi kita harus
sangat familiar dengan terminologi ini, greed and fear, dan juga bull dan bear market ya. Jadi bull market artinya market yang uptrend, bear market artinya market yang akan turun. Nah, ada istilah namanya risk on. Jadi orang ambil resiko. Nah, kalau risk on itu ya orang yang tadinya takut menjadi rakus. Ya, dari takut lalu normal, rasional, kalau berlebihan ya jadi ya greed ya, dan habis itu biasanya marketnya bubble, pecah gitu, turun ke bawah. Nah, begitu pula sebaliknya kalau misalnya sedang risk off, berarti nggak mau ambil resiko. Ini dari greed menjadi fear. Contoh COVID. Di awal tahun lagi tenang-tenang, tiba-tiba ada COVID, satu dunia semua market yang amburadul. Turunnya 30, 40, 50%. Rupiah sempat hampir 17.000, itu didrive oleh fear, tidak didrive oleh fundamental. Didrive oleh ketakutan. Gitu ya. Nah, ini sangat mempengaruhi pasar saham Indonesia. Seperti yang tadi saya bilang, 2011 krisis Yunani, walaupun problemnya di Eropa, tetapi investor asing semua jual saham di Indonesia, jual obligasi di Indonesia. Karena kita adalah negara berkembang. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Di dalam dunia, negara-negara ini diklasifikasikan atas dua kelas. Satu, developed market atau negara maju. Satu lagi, emerging market atau negara berkembang. Gitu ya. Jadi dua dunia ini benar-benar bertolak belakang. Developed market ini dianggap negara maju, jadi sudah stabil, growth-nya itu rendah, ya gitu-gitu aja deh, tetapi lebih aman, lebih stabil, lebih lebih jelas lah gitu ya. Nah, kalau emerging market memang potensi growth-nya sangat tinggi, tetapi gonjang-ganjingnya juga besar. Nah, paling gampang lihat emerging market itu GDP growth-nya biasanya tinggi ya, di atas 3%, ya 3, 4, 5 kalau India, Vietnam sempat sampai 7%, China dulu double digit di atas 10%, Indonesia sekitar 5%. Kalau developed market, growth itu bisa 2% saja sudah hebat sekali ya. Kita udah lama nggak lihat economic growth, GDP growth di developed market di negara maju itu di atas 2%. Itu sangat susah gitu ya. Nah, ini konsepnya sama dengan yang tadi. Kalau lagi risk on, orang dari tempat aman akan cari ke tempat yang potensi return tinggi tetapi risiko juga lebih tinggi. Otomatis nanti uang akan keluar dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang, dari Singapura, dari Hong Kong, masuk ke emerging market seperti Indonesia, India, Thailand, Brazil, dan sebagainya. Tetapi begitu pula sebaliknya, seperti yang kita lihat di COVID ya, gara-gara COVID, orang investor asing terutama keluar dari emerging market, lari ke developed market. Nah, kalau kita lihat perusahaan apapun, mau sebagus apapun, kalau misalnya asing lagi keluar, itu saham apapun kemungkinan besar kalau dipunyain asing itu pasti turun karena asing besar. Market kita ini sangat kecil dibanding uangnya asing, bisa dibilang asing itu besar gitu. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting sebelum kita beli saham itu kita harus lihat dulu di global market ini apa yang terjadi sih? Itu kenapa kita harus lihat indeks Dow Jones, kita harus lihat perkembangan ekonomi Amerika kayak apa, even di Yunani, even negara yang lain. Kita harus tahu gitu, ngukur keadaan sedang seperti apa. Baru kita bisa tahu kita mau invest saham atau enggak. Ya, jadi ini faktor yang pertama, sentiment dan flow. Dan yang kedua, fundamental. Nah, di sini saya akan coba ajak teman-teman semua berpikir dari segi owner ya, dari segi investor. Kalau kita mau beli sebuah perusahaan, apa aja sih yang kita perlu cari gitu ya? Artinya kita akan beli perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan di sini karena ini kualitas-kualitas yang kita cari. Contoh, satu, higher sales. Ya kita maunya penjualannya makin tinggi dong gitu kan, artinya perusahaannya makin bagus. Atau kalau penjualan tidak bisa tinggi, berarti biaya atau expense-nya harus lebih rendah gitu kan, supaya berakibat pada cash flow yang lebih bagus gitu ya. Penjualan lebih bagus berarti perputaran uang lebih bagus. Nah, perputaran uang lebih bagus kita berarti udah punya cash nih perusahaan atau kita sendiri, kita punya beberapa pilihan. Yang satu, kita CAPEX kita sebut ya, higher capital expenditure. Jadi CAPEX ini contohnya seperti ini. Perusahaan dia punya 3 pabrik. Dalam satu hari dia produksi 1.000 sepatu misalnya. Nah, tetapi kalau misalnya dia mau lebih lagi, dia mau dapat uang lebih banyak, mau jual lebih banyak lebih sepatu, berarti harus nambah pabrik. Nah, dari 3 misalnya jadi 5 pabrik. Jadi produksinya menjadi 1.500 sepatu gitu per bulan. Otomatis income-nya jadi naik juga, sales-nya juga jadi naik. Ya, jadi tujuan dari CAPEX atau capital expenditure adalah investasi. Jadi nggak langsung untung,
keuntungannya nanti di masa depan, tapi tujuannya untuk mengekspand supaya company-nya jadi lebih besar. Atau kalau nggak ada peluang, kita melihat, wah bisnis industrinya udah saturated ya, udah banyak pemain, kayaknya udah nggak banyak yang bisa diimprove. Ya udah deh, mendingan kita kurangin utang. Karena hutang semakin rendah, itu akan membuat company value kita juga semakin tinggi. Tetapi hati-hati, kalau perusahaan yang nggak punya hutang, itu bisa dianggap oleh investor bahwa dia nggak punya eh, future growth. Artinya apa? Kalau orang punya hutang, positifnya adalah berarti dia mau ekspansi, jadi dia harus pinjam uang. Berarti kalau orang yang nggak punya utang, bisa aja dianggap, wah sebenarnya ada opportunity, tapi karena dia tidak berhutang, berarti dia lebih lama nih company-nya dibanding kompetitornya. Ya jadi ini soal hutang ini sebenarnya nggak selalu jelek juga. Dan hutang juga bisa mengurangi pajak yang disebut dengan tax shield gitu ya. Sebelum seperti yang tadi saya ilustrasikan, sebelum kita bayar pajak, kita kan bayar hutang dulu kalau di perusahaan. Ya jadi setelah dikurangin biaya pinjaman, beban hutang, baru setelah itu kita bayar pajak. Nah, kalau setelah dikurangin dua hal ini, capex dan juga hutang, berarti kan ini sisanya buat kita nih netnya, udah bayar pajak juga asumsinya. Nah, higher net income, laba bersih, kita ada beberapa pilihan. Satu, berarti retain earnings kita lebih tinggi. Seperti yang tadi saya jelaskan, retain earnings itu artinya laba ditahan. Jadi kita sudah putar-putar modal kita, sudah untung, nambah misalnya dari 1M jadi 1,2M, kita retain earnings lagi ya, kita tahan lagi labanya, kita nggak bagikan dividen, itu menjadi 1,5M, otomatis kita bisa investasi di bisnis kita lebih banyak, bisa bangun pabrik lebih banyak, hire karyawan lebih banyak, dan sebagainya. Tetapi bagi bisnis yang sudah mature, nggak ada gunanya dia menahan laba gitu. Ngapain dia bikin modalnya banyak-banyak di company. Jadi yang dia lakukan, dia cairkan menjadi dividen. Jadi dividennya lebih tinggi nih, ya kan? Jadi company yang udah nggak tahu mau ngapain, udah nggak bisa ekspansi, dia udah besar, dia udah dominasi marketnya, ya udah kita akan bagi dividen aja ke investor kita. Dan saham yang bagi dividen itu selalu lebih menarik daripada saham yang tidak bagi dividen. Nanti saya akan jelaskan di sesi part selanjutnya. Nah, di sini saya akan jelaskan ada beberapa tipe saham. Jadi saham itu tidak semuanya sama, klasifikasinya banyak, tapi saya cuma bahas beberapa klasifikasi yang menurut saya penting. Satu dari segi size, dari segi ukuran ya. Jadi ada saham kecil namanya small cap, ada saham menengah namanya mid cap, dan ada saham blue chip. Kita sering banget baca saham blue chip, saham besar, itu big cap. Di IHSG ada 600-an saham, yang big cap itu kira-kira tidak lebih dari 100, bahkan cuma mungkin sekitar 50-an gitu ya. Kalau kita lihat LQ45 itu ada 45 saham paling liquid. Ya mungkin big cap itu sekitar 60-70 saham, tapi di luar itu udah masuknya medium bahkan small cap. Small cap ini contohnya apa? Ya sering kita dengar saham gorengan. Sehari bisa naik 20%, besoknya turun ya 20% lagi misalnya. Karena yang jual beli nggak banyak, otomatis pemain besar itu yang masuk atau keluar saham itu tanda kutip sengaja atau tidak sengaja menggoreng harga saham itu. Karena nggak ada likuiditas, nggak ada lawan nih ibaratnya. Nah, jadi ini dihindari oleh investor asing biasanya, karena investor asing dana yang besar, walaupun small cap stocks itu bagus-bagus, dia nggak akan beli, karena buat dia ini saya nanti nggak bisa jual, susah. Gitu ya. Jadi asing itu akan banyak beli big cap, yang dia bisa keluar masuk itu cepat. Astra, BCA, Mandiri, gitu ya, BRI, Sampurna, Gudang Garam, dan sebagainya. Nah, ada juga klasifikasi berdasarkan economic cycle. Yang pertama, cyclical. Cyclical ini artinya mengikuti siklus bahasa Indonesia. Ya, jadi artinya kalau ekonomi lagi bagus, dia bagus banget. Tapi kalau ekonomi lagi tidak bagus, dia juga underperform, ya berdarah-darah gitu performance-nya. Satu lagi namanya non-cyclical atau tidak mengikuti siklus. Jadi apapun yang terjadi, udah itu company kira-kira net profit-nya turun-turunnya pun nggak akan banyak. Ya contoh cyclical itu ada namanya consumer discretionary. Jadi contohnya adalah mobil. Lagi work from home seperti ini, PSBB, siapa yang mau beli mobil ibaratnya? Buat apa saya beli mobil? Orang saya kerja di rumah, ibaratnya seperti itu. Padahal kalau misalnya nanti PSBB dibuka atau normal, mungkin sebenarnya saya harus perlu mobil. Jadi itu adalah kebutuhan tertier ya, atau yang tidak harus punya. Nah, lalu ada juga contohnya banking industry, karena itu adalah
bisa dibilang sangat dekat dengan ekonomi. Sekali ekonomi nggak bagus, perusahaan banyak yang nggak bisa bayar, banking kena. Tapi kalau perusahaan lagi bagus, banking bisa naikin suku bunga, untungnya juga bisa banyak. Nah, selanjutnya ada juga mining. Contoh batu bara. Batu bara, kalau China lagi mau beli batu bara, wah harganya naik. Tapi kalau China ngasih kebijakan, saya nggak mau beli batu bara yang grade-nya sekian, sekian, sekian. Indonesia misalnya jadi banyak yang nggak bisa jual ke situ, ya batu baranya turun harga sahamnya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu sektor yang cyclical atau sangat-sangat tergantung dengan siklus ekonomi. Non cyclical ini consumer, tapi yang staples. Staples ini contohnya odol, snack, makanan, ya, yang memang kita harus pakai. Apapun terjadi ya kita tetap harus mandi, harus keramas gitu kan, harus makan, yaitu consumer staples yang memang orang harus konsumsi. Nah ini defensif. Selanjutnya telekomunikasi, ya kita semua tahu ya, bahwa orang nggak ada yang bisa hidup tanpa internet zaman sekarang. Jadi of course telekomunikasi yang tadi ya pakai telepon, sekarang semua pakai data, pakai internet. Ya, dan juga healthcare. Healthcare itu rumah sakit mau naikin harga ke berapapun, kalau ibaratnya kita sudah sakit ya mau nggak mau kita keluar uang. Ya, jadi healthcare itu terutama di US, di negara lainnya, itu memang dianggap adalah saham atau perusahaan yang defensif. Nah, selanjutnya ini 3 klasifikasi juga yang menurut saya sangat penting yang kita perlu tahu. Saham itu juga ada macam-macam. Yang pertama income. Income itu adalah saham-saham yang rajin bagi dividen atau dia stabil bagi dividen. Ekonomi lagi bagus, lagi jelek, lagi biasa aja, dia bagi dividen kira-kira segitu. Nah, jadi high dividend yield ya, keuntungan dari dividen itu tinggi. Lalu kebanyakan ini adalah company yang sudah mature atau sudah stabil, sudah besar. Tadi yang saya bilang karena sudah besar, sudah mendominasi, market share juga sudah besar gitu ya, sudah bertahan 10-20 tahun. Nah, dia udah nggak punya banyak room untuk dia bisa improve karena untuk grow gitu ya. Jadi otomatis mendingan dia bagi dividen. Nah, dan ini juga kelebihannya kenapa tadi saya bilang, perusahaan yang bagi dividen itu akan kemungkinan besar lebih valuable daripada yang tidak. Terutama dalam keadaan seperti ini di mana suku bunga rendah. Dan suku bunga ke depan tetap akan rendah, at least 2-3 tahun ke depan. Karena ekonomi ini lagi parah sekali, suku bunga semua dibikin turunin, di Amerika bahkan udah ada conversation, pembahasan bahwa mungkin akan ada negative interest rate, nggak tahu kapan. Nah otomatis kenapa dia bisa lebih tinggi, sama kayak bonds. Kalau yang belum mengikuti sesi bonds, setelah ini bisa coba lihat. Jadi di finance itu it's all about cash flow. Kalau misalnya lagi defensif seperti ini, bonds itu outperform saham. Ya, bonds itu larinya lebih kencang daripada saham karena dia lebih aman. Dia membagikan cash flow yang pasti karena dia adalah hutang. Nah, kalau saham dia bagi cash flow itu dividen. Boleh iya, boleh tidak. Ya, jadi otomatis saham yang rajin bagi dividen itu punya premium sendiri, punya value sendiri dari investor. Ya, dan mungkin satu tambahan nanti kita akan bahas juga di belakang soal ROI, return on equity. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah bagi dividen, berarti equity kita, modal kita tambah besar. Nah, ROI itu kan return on equity, berarti keuntungan bisnis dibagi dengan modal kita. Nah, kalau modalnya nggak pernah dikurangin, ya artinya nggak pernah bagi dividen, jadi besar terus. Ya ROI kita jadi kecil. Kalau ROI kita kecil, ya investor biasanya udah nge-skip gitu. Udah males lihat gitu. Padahal ya company profitable. Nah, selanjutnya ada namanya growth stocks. Ini paling banyak ini saham-saham teknologi. Jadi pay little or no dividend. Jangankan bagi dividen, jangankan ada keuntungan. Orang masih bakar duit ibaratnya. High burning rate ya orang bilangnya. Burn rate-nya tinggi sekali. Jadi masih bakar duit sekali. Nah, ini karakteristiknya selain nggak bagi dividen adalah sales-nya tinggi, capex-nya juga tinggi kan harus investasi, beli pabrik, ekspansi toko. Nah, biasanya ROI-nya juga tinggi. Tapi dalam kasus startup, karena mereka bakar duit ya, ROI-nya sudah pasti negatif. Besar ya. Tapi ya sekarang ya itu game startup seperti itu. Makin rugi kayaknya value-nya makin gede. Nah, dan memang ini karakteristiknya adalah high risk, high return potential. Jadi growth stocks itu paling banyak teknologi stocks dan memang itu orang sangat hype sekali biasanya growth stocks. Tetapi ya again kalau lagi COVID seperti ini, ya ini akan terbukti nih kalau saya mengquotes kata-kata seorang CEO daripada salah satu perusahaan paling besar di Indonesia, dia pernah bilang begini,
dengan COVID ini kita nanti akan lihat startup ini ada yang jadi unicorn, tapi ada juga yang jadi popcorn gitu ya. Jadi artinya ada yang sukses sekali atau bahkan ada yang mungkin hilang gitu ya. Ya itu quote itu saya nggak pernah bisa lupa gitu, karena menurut saya cukup menarik. Nah yang terakhir adalah value. Value stock ini saya cukup yakin teman-teman pasti pernah dengar orang namanya Warren Buffett ya, karena dia kaya sekali. Atau sebagian orang kenal gurunya namanya Benjamin Graham. Itu adalah the father of value investing. Jadi filosofi mereka adalah gue beli saham yang pokoknya value aja deh, artinya yang murah. Deeply undervalued, jadi sangat undervalued. Market tidak melihat bahwa saham ini sebenarnya saham bagus, tapi harganya kemurahan. Secara teori kok kayaknya gampang gitu, tapi percayalah pada prakteknya tidak semudah itu. Apalagi di Indonesia, value stocks itu banyak sebenarnya, tetapi karena nggak ada liquidity, asing juga nggak bisa beli, fund manager besar nggak bisa beli, ya sahamnya nggak pernah naik gitu. Padahal perusahaan company-nya bagus, ya, maksudnya performance company-nya bagus gitu ya. Nah, biasanya ini value stock ini memang industrinya memang lagi jelek. Jadi karena COVID misalnya orang contoh jadi nggak makan roti misalnya, ya industri roti jadi lagi nggak bagus misalnya contoh. Ya itu bisa jadi perusahaan roti itu adalah value stock misalnya. Nah, kita harus cek lagi nanti. Dan biasanya low price multiples. Jadi harganya itu lagi murah lah pada intinya gitu ya. Jadi price to book value-nya, price to equity, price to earnings, price to sales, price to cash flow, semuanya lagi murah. Nah, setelah tadi kita sudah bahas beberapa klasifikasi gitu ya untuk saham. Sekarang saya akan bahas sedikit lebih masuk ke dalam. Ini yang belajar accounting pasti dealing dengan ini every single day. Tetapi saya pengen juga sharing ke teman-teman juga karena menurut saya ini sangat penting. Kalau kita beli saham tapi kita nggak tahu PE-nya berapa, ROE-nya berapa, segala macam. Ya menurut saya kita beli saham berdasarkan bukan karena fundamental, tapi antara karena teman atau karena info, bisikan dari teman yang lain dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya ini juga cukup penting. PT XYZ, dia punya market cap 100.000 US dollar, saham beredar atau jumlah saham, dia punya 1.000 lembar saham, net income-nya, laba bersihnya, dia tahun ini 10.000. Dia bagi dividen 5.000, artinya 50% dari laba bersih ya, 50% dibagikan jadi dividen. Equity atau modal dia adalah 150.000. Nah, price saya yakin teman-teman semua sudah tahu, harga. Ya. Market cap, jadi besar daripada perusahaan itu dihargai berapa, dibagi dengan jumlah saham beredarnya. Dalam kasus ini 100.000 bagi 1.000, harganya jadi $100 per lembar. Jadi kalau kita bilang, oh saham ini harganya 30.000, itu artinya 30.000 per lembar. Yang kedua, earnings per share, ini yang paling penting. Net income, jadi laba bersih. Nah, laba bersih dibagi tadi sama saham beredar, jadi net income-nya atau EPS-nya, earnings per share ini $10. Earnings yield itu gampang. Tinggal saya tahun ini untungnya net income 10%, dibagi dengan market cap atau price-nya, berarti jadi earnings yield-nya 10%. Sama aja kayak saya punya apartemen beli di harga 100, saya sewakan, uang sewanya 10. Ya berarti yield-nya atau return-nya adalah 10%. Tetapi ini tidak masuk ke dalam tabungan kita, gitu ya. Ini masih adalah hitungan aja. Nah, yang masuk ke tabungan kita dalam cash adalah dividen. Jadi dividen adalah yang dibayarkan. Jadi ini keuntungan bersih kita secara accounting, tetapi yang dibagikan ke tabungan kita, ya ke cash kita, itu adalah dividen. Jadi dividen ini tadi 5.000 atau setengah dari net income, ya udah, berarti karena harganya 100, dividen yield-nya menjadi 5%. ROI itu net income dibagi equity. Jadi keuntungan bersih, laba bersih, dibagi dengan modal saya, yaitu equity saya. Jadi 10.000 dibagi 150.000, dapatlah 6,67%. Artinya dengan modal yang saya tanamkan, laba bersih saya adalah 6,67% dalam tahun ini. Contoh. Selanjutnya PE ratio. Nah, kalau teman-teman beli saham, kalau saya boleh ngomong, setidak-tidaknya kita cari tahu dulu lah PE ratio dia berapa, di industri berapa, kompetitor dia minimal 2, PE ratio-nya berapa.
Kalau dia lebih rendah kenapa? Kalau lebih tinggi kenapa? Setidak-tidaknya mulai dari situ dulu deh, supaya kita tahu dulu, ini value-nya benar nggak gitu loh, harganya nih sekarang benar apa nggak? Under value, over value, atau fairly valued. Jadi kalau untuk PE ratio itu gampang. Harga 100 dibagi dengan earnings per share 10. Jadi ini 10 kali. 10 kali ini artinya saya membayarkan, karena perusahaan ini untungnya dalam setahun $10, saya bayarnya 100. Jadi saya bayar perusahaan ini 10 kali lipat daripada keuntungannya dia. Pertanyaannya kok mau? Karena ini saya percayanya ke depannya dia akan berkembang lagi. Oleh karena itu PE ratio-nya mungkin bisa naik jadi 20. Artinya semua orang nanti tahun depan harus bayarnya 200 untuk dapat keuntungan $10. Jadi PE ratio-nya menjadi 20. Nah, PE ratio itu semakin tinggi, semakin mahal, semakin rendah, itu semakin murah. Secara teori berarti kita akan cari perusahaan dengan PE ratio paling rendah. Tapi yang saya mau kasih tahu, nggak segampang itu. Pada teorinya memang gampang gitu kedengarannya, tetapi setiap perusahaan itu ada yang PE-nya tinggi, ada yang rendah, dan itu ada alasan yang jelas. Karena perusahaan dengan industri yang sama, tapi dia punya cash lebih banyak misalnya. Dia boleh ngutang lebih banyak misalnya. Dia punya market share lebih besar. Ya PE-nya pasti lebih tinggi, harganya pasti lebih tinggi juga. Nah yang selanjutnya, ini yang agak jarang dibahas oleh investor, tapi menurut saya sangat penting, itu price to book value. Price to book value itu adalah, book value basically equity-nya sih. Jadi modal. Book value itu artinya pertama ya modal kita yang kita catatkan gitu, equity book value. Nah, harganya tadi di 100, padahal modalnya di 150. Berarti ini sama aja. Saya dulu dagang, nyetor modalnya $150 ya per lembar, tetapi sekarang cuma dihargai $100. Artinya price to book value saya di bawah 1 kali. Artinya harga saya itu cuma 67% daripada nilai atau modal yang saya setorkan dulu. Nah, ini adalah salah satu tipikal value stock. Biasanya price to book value itu lebih rendah dari yang lain. Nah, untuk pengecualian itu perusahaan seperti asuransi, financial ya, banyakkan banking segala, itu price to book value itu memang rendah biasanya. Karena memang dia dia banyak juga liability gitu ya, bisa dibilang ya, hutangnya juga besar. Contoh kalau bank itu kan dia berdagang dengan mengeluarkan deposito, dan itu adalah hutang. Nah, kita langsung ke case study. Ini ada beberapa matriks ya yang kita bisa lihat. Jadi yang kita mau beli adalah company A, peer 1, peer 2. Jadi kompetitornya ada 2. Dan industry average berarti company A tambah 2 kompetitornya, ditambah sisanya deh, terserah deh mau ada 10, 20 company. Pokoknya average-nya di industri itu seperti ini. Yang pertama dividend yield. Dividend yield-nya company A 5%, yang lain 2%, 4%, industry average cuma 3%. Berarti dia lebih tinggi. Yang kedua ROE, return on equity. Return on equity itu dia 10%, dia 14, 16, 12. Berarti ini paling rendah. Market share 30%, 25, 25, 100. 30 tambah 25 tambah 25 berarti 80%. Berarti sisa 20% ini ada di perusahaan sisanya gitu ya. Nah, secara market share dia paling besar. PE ratio dia 9 kali, peer 1 dan 2 itu 12, 13, industry average itu 11 kali. Price to book value ratio dia 0,8. Artinya misalnya harga dulu dia nyetor modal $1, sekarang harga perusahaannya cuma 80 sen. Nah, peer 1 dan 2 itu 1,1, 1,2 dan di sini 1. Pertanyaannya sekarang, company A ini adalah value stock atau growth atau income stock gitu ya. Mungkin ada yang jawab, oh ini income stock karena bagi dividen. Bisa juga, tetapi dalam kasus ini saya lebih ingin meng-highlight company A ini adalah value stock. Kenapa value stock? Karena PE ratio-nya rendah, price to book value-nya rendah, market share dia sebenarnya cukup tinggi. Memang sih ROI dia rendah juga. Gitu ya. Nah, kenapa dia bisa lebih rendah? Ada banyak kemungkinan. By the way, ini adalah data yang saya bikin-bikin sendiri ya. Jadi bukan data perusahaan manapun, saya data ngasal aja supaya buat ilustrasi aja. Nah, kenapa dia bisa jadi value stock atau lebih murah dari yang lain? Karena lowest ROE. Jadi return on equity ini rendah gitu. Padahal market share dia paling gede.
dan juga dividend yield dia juga paling tinggi gitu ya. Jadi ini kelihatan banget adalah perusahaan yang sudah besar, mungkin dia nggak bisa ekspansi lagi, cash-nya banyak tapi nggak tahu mau dibuat apa, market share-nya banyak tetapi kompetitornya grow jauh lebih tinggi, jadi mungkin market share dia bisa turun. Ditambah ROI dia jadi lebih rendah, ya mungkin cost dia lebih besar atau utang dia lebih besar. Jadi ini menjadi secara valuasi dia lebih rendah daripada peers-nya atau teman-teman atau bahkan industri yang lain gitu ya. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa cuma lihat laporan keuangan, itu kenapa menurut saya beli saham itu tidak sesimpel itu sebenarnya. Kita harus lakukan industry analysis, kita harus lihat dulu, kenapa company ini harganya lebih murah, apakah dia ada korupsi di dalamnya, manajemennya gimana, lalu secara market share apakah dia akan naik atau turun, target market dia apa, contoh misalnya sekarang orang sudah shifting target marketnya ke milenial, dia jualannya ke baby boomer, padahal barangnya misalnya smartphone, ya misalnya contoh seperti itu, ya itu bisa terjadi. Jadi kita harus cari tahu dulu value, apakah ini beneran value stock gitu ya. Nah cuman mungkin kalau saya bisa kasih sebuah contoh, sebuah perusahaan, eh, saya tidak punya ya sahamnya, saya cuma kasih contoh aja karena gampang menurut saya, itu adalah saham Astra. Astra itu kemarin itu sempat ke 3 ribuan lebih gitu. Dari bulan lalu, 2 bulan lalu saya udah lihat nih Astra sebenarnya value stock. Astra mungkin nggak seraja kayak dulu, tetapi suka atau nggak suka, waktu marketnya lagi nggak bagus seperti ini, kita lihat dalam 2 tahun terakhir banyak perusahaan mobil yang lain yang angkat kaki. Contoh Ford, contoh Chevrolet, tutup pabrik gitu ya, tutup semua. Nah, Nissan juga sama, baru aja tutup pabrik di Indonesia. Sedangkan Astra itu kalau mobil itu kan Toyota ya, Honda itu setahu saya mobilnya bukan under Astra. Kalau motor ya under Astra, kalau mobilnya bukan. Dan Honda juga berkembang. Nah kalau kita lihat 5 tahun terakhir, Nissan makan market share, belakangan paling kenceng itu Mitsubishi, ada Wuling juga, ada segala macam. Jadi dia menghadapi banyak kompetisi. Tetapi suka atau nggak suka kalau lagi krisis begini, ya walaupun company yang udah lagi nggak terlalu bagus, tetapi dia paling kuat gitu, suka atau nggak suka. Jadi kita lihat kompetitornya Chevrolet itu keluar dan sebagainya. Nah sekarang tergantung setelah ini bisa nggak dia mendapatkan market share yang sudah hilang itu, gitu ya. Jadi ini menurut saya Astra adalah salah satu value stock dan mungkin 10 tahun lalu orang asing kalau mau beli saham di Indonesia, udah pokoknya dia taunya Astra gitu. Itu disebutnya mini Indonesia gitu ya. Karena dia sebenarnya bukan mobil doang, banyak bisnisnya. Tapi saya kasih contoh yang paling mudah adalah mobil. Tapi saya nggak bilang suruh beli Astra ya, tidak. Saya cuma memberikan sebuah contoh. Nah, sekarang pertanyaannya pasti begini. Jadi kita sekarang beli saham atau enggak nih lagi COVID. Nah, saya ingin memberikan 2 metrik aja yang paling gampang. Satu PE ratio, tadi kita udah lihat ya, price to earnings, jadi harga dibandingkan dengan keuntungan, dan juga price to book, harga dibandingkan dengan modal yang kita setor atau equity kita. Nah, saya pakai di sini PE ratio yang trailing. Orang biasa pakainya forward. Kenapa saya pakai trailing? Trailing itu adalah yang sudah terjadi. Artinya backward looking. Kita lihat dengan harga sekarang dibagi dengan earnings yang sudah dibagikan atau sudah terjadi 12 bulan ke belakang. Nah, kalau yang biasa dipakai itu adalah forward PE ratio atau harga sekarang dibagi dengan ekspektasi earnings 1 tahun ke depan. Nah, karena sekarang lagi COVID, new normalnya seperti apa? Perubahannya terlalu drastis. Menurut saya, sejago-jagonya analis menghitung, room for error itu besar. Saya pikir ada baiknya sekarang saya pakai trailing PE ratio dulu. Nanti kalau sudah lebih jelas gitu new normal, baru mungkin kita pakai forward atau leading PE ratio lagi. Nah, PE ratio ini untuk IHSG. Ini kemarin sudah hampir menyentuh -2 standar deviasi. Dalam statistik, apapun yang naik atau turun di atas atau di bawah 2 standar deviasi itu tidak akan bertahan lama. Kita bisa lihat contohnya langsung. Ini turun di bawah 2 standar deviasi, dia langsung naik. Ini naik di atas 2 standar deviasi, dia langsung turun. Ya. Ini adalah rata-ratanya selama 13 tahun terakhir dari 2007 sampai 2020. Dan trailing PE ratio kita ini sekitar 15, kalau forward-nya itu masih mungkin sekitar 11-an gitu atau 10. Jadi masih murah sekali. Dan kalau dilihat price to book value ini lebih luar biasa lagi. Kita ini bahkan sempat lebih murah dari 2008 atau 2009. Ya, jadi bisa dibilang equity kita nambah-nambah tapi price-nya malah turun gitu. Asing keluar terus sudah 3 tahun. Nah, jadi sekarang ada di 1,57. Artinya apa? Harga IHSG itu
dihargai 1,57 daripada modal atau equity yang dulu dia setorkan. Kira-kira seperti itu ya kalau untuk ini. Jadi menurut saya secara valuasi ini sebenarnya masih murah sekali. Kalau analis saham pasti juga banyak yang melihat PE ratio, PBV ratio-nya ini masih dekat sama 2 standar deviasi, minus 2 standar deviasi. Dari secara valuasi very atraktif. Tapi ya kalau bagi investor yang sabar nunggu 2 tahun, 3 tahun, lebih lama lagi lebih bagus misalnya 5 tahun, ya itu benar-benar harusnya ini entry point yang sangat menarik ya. Tapi kalau buat trader mungkin belum tentu even liatin PE ratio atau price to book value. Nah, yang terakhir, saya mau memberikan sebuah tips ya bagi teman-teman yang mau mantau saham, yang belum pernah main saham, coba lihat-lihat dulu aja di sini, nggak usah langsung main saham dulu. Karena saya cuma mau kasih tahu aja, jangan jangan pernah panas sama teman-teman yang untung di saham. Saya kasih tahu dulu. Karena kalau orang lagi untung di saham, dia broadcast kemana-mana gitu. Tapi kalau lagi rugi semua diem, bilangnya nggak punya saham. Padahal udah diem 5 tahun, sahamnya nggak balik-balik. Ya itu mungkin terjadi dengan saya, dengan siapapun lah. Ya, jadi maksudnya jangan cepat panas, kita harus bisa analisa dulu. Nah, RTI Analytics nanti buka Google, tulis saja RTI Analytics, langsung diklik, ini nanti front page-nya seperti ini. Jadi ini bisa benar-benar menurut saya website ini sangat bagus, dia langsung kasih lihat semuanya, saya pakai ini every single day. Ini IDX ini adalah IHSG. Nah, ini dia bisa kasih lihat dari jam 9 pagi sampai nanti market tutup jam 4 sore, pergerakannya seperti apa. Lalu dikasih lihat juga performance 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, dan sebagainya. Lalu range-nya untuk high sama low-nya dalam 5 tahun terakhir, bla bla bla. Ada index diary, jadi dia kasih tahu tanggal sekian merah, tanggal sekian hijau, dan juga ada informasi lainnya. Nah, kalau teman-teman klik juga di atas ini ada movers. Movers itu artinya saham-saham yang menggerakkan pasar, baik itu gainers atau losers ya. Saham yang naik banyak atau turun banyak. Dan yang saya suka juga di sini ada membahas soal foreign flow. Jadi asing ini beli atau jual hari ini. Dan beli jualnya paling banyak di saham-saham mana. Kalau kita klik di bagian movers itu nanti ada. Nah, bisa juga bagi teman-teman yang baru pemula nggak pernah beli saham, ya gampang-gampang dulu aja. Lihat dulu aja performance. Jadi orang suka bilang, udah aman-aman aja beli saham blue chip. Jangan salah. Kita lihat dulu nih, saham blue chip seperti Bank Negara Indonesia BNI. Ini setahun terakhir minusnya 56%. BCA, di sini nggak ada BCA ya. BRI itu 30% setahun terakhir. Jadi besar juga, Bank Danamon 50%. Astra ya sekitar 35%. Jadi kita nggak bisa, maksud saya gini, saham itu nggak sesimpel itu gitu. Kita benar-benar kalau bisa perhatiin dulu, pelajarin dulu, cocok apa enggak gitu. Kalau kita nggak bisa cocok, ya jangan masuknya terlalu banyak gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa buka di sini dan bisa klik-klik sendiri, cari-cari sendiri. Mungkin ada yang kurang jelas nanti kita bisa discuss. Dan di sini ada IDX berarti IHSG, ada Q45, ada IDX 30, ada indeks MSCI gitu ya. Jadi menurut saya website ini sangat bagus. Saya disclaimer, saya nggak dibayar, saya nggak kenal ini siapa, tapi saya adalah happy user gitu ya. Ini bagus nih informasinya. Baik, kita akan mulai masuk ke Q&A session. Mungkin buat beberapa teman-teman yang tidak familiar dengan ekonomi, accounting, finance, mungkin melihat, waduh ini kok kayaknya berat banget. Saya sarankan nanti kalau misalnya ada waktu, besok-besok coba di-play lagi pelan-pelan, sambil ya mungkin bisa googling juga di internet. Tapi memang saya sengaja share ini. Tes, teman-teman masih bisa dengar suara saya? Boleh tulis di chat kalau masih bisa dengar suara saya. Halo, teman-teman masih bisa dengar suara saya? Baik, saya lanjutkan ya. Siap. Baik, jadi seperti yang tadi saya bilang, memang bisa dibilang cukup kompleks gitu ya, ada beberapa financial ratios yang mungkin teman-teman yang sangat pemula ini kurang familiar. Tapi mungkin nanti videonya bisa di-play lagi, nanti akan di-upload juga di YouTube, nanti akan saya email ya. Baik, saya akan coba masuk ke Q&A. Saya akan jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya, tetapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya. Saya ini bukan analis saham.
Jadi saya lebih banyak ngeliatin ekonomi, ngeliatin global market, ngeliatin flow, ngeliatin bond iya, tapi untuk saham itu selalu, saya akan akui saja tidak semudah itu gitu ya. Kalau teman-teman punya analis, saham, dia analis di banking, teman-teman nanya consumer atau mining belum tentu dia bisa jawab juga gitu ya. Jadi menurut saya memang saham itu harus, banyak sekali informasi yang kita harus kupas. Apalagi di Indonesia ya ada namanya bandarmologi gitu ya, dan untuk membantu nanti ada, namanya technical analysis. Mungkin di sesi berikutnya saya bisa sharing sedikit basic-nya tentang technical analysis bagi yang, mau trading. Baik, ini pertanyaan pertama dari Pak Yudi Priambodo, bagaimana memprediksi saham yang salah harga yang mempunyai prospek bagus? Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, kita harus lihat dulu historical performance-nya gimana. Contoh paling gampang, ya. Contoh paling gampang ini yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat, contoh ini saham A. Dulunya, wah PE ratio-nya pernah setinggi ini. Nah, ini tapi kok turunnya banyak banget ya? Nah, ini kita harus cari tahu dulu, dia turunnya kenapa? Gitu. Jadi nggak berarti kalau dia turun banyak begini langsung bilang, udah deh murah deh. Dulu harganya pernah di 5.000, sekarang di 1.000. Udah kita beli aja. Gitu ya. Saya pengalaman pribadi nih. 2015 saya beli saham Pegas. Saya nggak baca berita, saya nggak apa. Udah ada teman bilang, wih Pegas nih, saya selalu untung di Pegas gitu ya. Ya udah saya beli deh di harga 5.000. Turun tuh ke harga 2.000. Kemarin sempat turun ke harga 1.000-an gitu. Udah berapa? Mau 5 tahun belum balik. Padahal di utility company, ya gas itu pesaingnya nggak banyak ibaratnya, ya kita beli gas sih sama perusahaan gas negara, tapi ada banyak faktor lain yang saya belum pelajari gitu ya. Misalnya waktu itu ada harus diturunin harganya, misalnya ada M&A, bla bla bla, panjang kali lebar. Jadi nggak bisa semudah itu sih Pak. Tetapi kenapa saya sharingkan ini? Supaya kita at least screening dulu dari sini. P ratio-nya lagi murah apa mahal, gitu ya. Price to book value-nya gimana, earnings-nya gimana. Nah, di RTI itu informasi seperti itu tadi yang saya bilang, itu cukup banyak gitu ya. Semoga menjawab ya Pak ya. Mohon maaf saya nggak bisa, kalau ditanya sekarang beli saham apa, saya nggak akan jawab karena saya nggak mau so tahu. Nanti kalau ada yang rugi saya nggak bisa tanggung jawab juga. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Ido. Untuk Indonesia, ROI perusahaan yang bagus berapa ya Pak? Dan apakah tolak ukur ROI yang bagus bisa dari bond atau suku bunga bank? Nah, pertanyaan yang sangat bagus gitu. Kenapa tadi saya bilang cost of equity ya, mungkin kalau kita balik, cost of equity itu akan harusnya lebih mahal daripada cost of debt di sini. Karena seperti yang ini Pak Ido kayaknya udah ngerti ya, kita gampangnya lihatnya begini aja. Kalau misalnya deposito 5%, perusahaan ini ROI-nya 4%. Ya ngapain kita beli gitu, kita deposito aja ibaratnya kan gampangnya seperti itu. Makanya kalau dalam rumusnya itu, untuk kita membuat sebuah expected return ya atau cost of equity itu tadi CAPM itu rumusnya ya dari risk free rate ditambahin nanti risk premium daripada equity ini. Nah, jadi pada intinya adalah harusnya ROI-nya kalau untuk Indonesia kalau deposito 5%, ya harus lebih tinggi dari 5%. Berarti kalau bond yield-nya 7%, ya mungkin kalau 10% ROI mulai menarik gitu ya. Tapi kembali lagi, kita nggak bisa lihat dengan sesimpel itu, kita harus lihat juga industri dia berapa. Kalau dia kasih 10%, industri 15%, ya berarti ini saham juga mungkin underperform sebenarnya. Ya, jadi kita harus lihat juga selalu udah pasti, kita harus bandingkan dengan peers-nya, kita harus bandingkan dengan industrinya. Baik, ini pertanyaan dari Emilia. Mengapa saham-saham yang tidak liquid di pasar bursa masuk ke dalam small cap? Padahal emiten tersebut sudah dinilai terlebih dahulu oleh bursa sebelum listing di bursa. Jawabannya adalah sebenarnya small cap itu nggak dosa. Artinya kalau perusahaannya itu memang masih kecil, ya memang ya dia judulnya harus small cap. Jadi itu sebenarnya tidak tergantung oleh si bursa. Ya artinya bursa melihat oke size kamu segini, oke berarti ini small cap. Dan by the way ukuran small cap, medium cap, big cap itu sebenarnya nggak jelas loh. Artinya setiap fund manager, setiap analis bisa punya persentase berbeda-beda. Ada yang dia bilang big cap itu di atas 3 triliun,
Ada yang bilang di atas 1 triliun itu sayang untuk the big cap. Itu ada banyak macam, tergantung fund manajernya dia perlu liquidity sebanyak apa. Ya, tetapi secara garis besar saham-saham blue chip, ya saham-saham big cap ya yang kita lihat tadi tuh, indeks-indeks tadi, 30 saham terbesar misalnya. Nah, ini pertanyaan Pak Lukman. Pak Lukman bertanya mengenai mengapa ROI perusahaan yang setelah merger atau akuisisi terkadang menjadi minus. Terima kasih. Wah, Pak Lukman ini pertanyaannya cukup advance nih. Karena saya bukan orang di M&A, Pak. Bukan orang yang biasa ngurusin merger and acquisition. Saya coba jawab secara teori. Merger and acquisition itu motifnya ada banyak. Gitu ya. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu gampang banget gitu. Saya bikin perusahaan saya sendiri, pakai nama orang lain, nanti saya beli, ya kan. Pas beli harganya mulai naik, habis itu saya bisa jual lagi dan sebagainya. Itu gampang sekali. Jadi motifnya dulu kita harus pelajari M&A-nya apa. Contoh, perusahaan roti, dia beli perusahaan roti lainnya. Ya, tujuannya apa? Kalau rotinya semuanya sama, ya mungkin dia mau gedein market share. Tapi kalau misalnya nggak ada value-nya secara dari segi bisnis, dia mau ngapain gitu ya? Ya itu kita harus cari tahu juga. Nah, ROI itu memang mau merger atau enggak itu bisa naik turun. Jadi saya rasa faktornya terlalu banyak sih Pak. Nggak bisa bilang gara-gara ROI um, jadi turun gitu ya. Variabelnya terlalu banyak nih Pak Lukman. Mohon maaf saya nggak bisa terlalu jawab dengan pasti gitu ya. Nah, ini pertanyaan lagi dari Emilia. Mengapa saham value, ya value stock, yang fundamentalnya bagus tetapi tidak liquid di pasar bursa? Seperti yang tadi saya sebutkan, ada sebuah bank di Indonesia. Saya nggak sebut merek gitu karena takutnya sensitif. Dia adalah bank buku 3 ya, bank buku 3 kalau nggak salah. Itu bank performance-nya bagus, NPL-nya itu yang lain naik gitu ya di 2015, 16 naik, dia enggak gitu ya. Terus DPK-nya naik dan sebagainya. Jadi pokoknya bagus aja deh pokoknya. Tetapi nggak ada analis yang mengcover bank itu. Jadi secara fundamental ROI-nya bagus, EPS-nya juga naik dan sebagainya. Tetapi karena nggak ada analis yang mengcover, otomatis nggak ada orang yang mau jual beli juga di sono, nggak ada investor besar dan mungkin saham beredar dia nggak terlalu besar yang di bursa. Ya, jadi otomatis dia jadi tidak liquid gitu ya. Jadi itu banyak sekali di Indonesia sebenarnya. Makanya banyak banget perusahaan berlomba-lomba bagaimana caranya bisa masuk ke LQ45. Karena kalau bisa masuk ke LQ45, kemungkinan untuk dibeli asing itu besar. Tapi kalau nggak ada di LQ45, kemungkinan dibeli asing itu lebih kecil. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Franky ya, mengenai developed market atau emerging market, DM versus EM. Apakah China masuk ke dalam DM atau EM? Karena kelihatannya China memiliki karakteristik kedua-duanya itu masuk. Oke, kalau kalau jawaban simpelnya China itu masuk ke emerging market. Kenapa? Karena growth-nya itu masih tinggi sekali, dan dia belum dianggap developed market, walaupun Trump ini bilang China harusnya udah developed market. Tapi ya itu arguable lah, karena yang boleh masuk developed market siapa, yang masuk emerging market siapa, itu juga sebenarnya arguable. Contoh, South Korea. Menurut saya sih itu harusnya udah developed market. Tapi ternyata klasifikasinya masih masuknya emerging market. Jadi ini emang agak susah ya, nggak ada garis putih yang jelas. Tapi eh, kalau pertanyaan simpelnya, China itu masih masuk emerging market. Jadi dianggapnya growth-nya masih tinggi, tetapi political risk-nya besar. Political risk itu artinya pemerintah bisa intervensi gitu ya. Mungkin China ini baru booming 5 tahun terakhir orang masuk ke China. China A-shares bisa dibeli. Tapi sebelum-sebelumnya orang nggak ada yang mau masuk China. Karena jangankan beli saham. Saya pernah punya nasabah, dia nabung di China, udah umur 84 nih orangnya, ibu-ibu gitu, mau keluarin uang dari China gitu. Bank yang sama aja nggak bisa keluarin. Karena capital outflow dijaga, nggak boleh orang pindah-pindahin uang. Gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu tanda bahwa China ini nggak bisa dibilang develop market, karena develop market harusnya capital mobility itu udah bebas. Nah, dari ini saya kurang tahu ini nama aslinya siapa, tapi PP katanya pertanyaan adalah untuk PE ratio dan price to book value itu data bisa dilihat di mana.
Setahu saya di RTI tadi ada. Di RTI tadi ada, kalau nggak di Kontan itu banyak deh setahu saya. Jadi Kontan yang digital itu ada tuh semuanya. Bukan jangankan PI atau PB doang, dividend yield apa segala macam itu banyak sekali data-datanya gitu ya. Atau di koran biasanya ada koran bisnis dan sebagainya. Ada pertanyaan dari Pak Ido lagi ya. Saat COVID begini, apakah sektor pertama yang akan pulih adalah komoditas atau tidak? Jawaban pertanyaan dari Pak Ido. Kalau menurut saya pribadi, komoditas itu mungkin malah terakhir, Pak. Karena simple. Kalau paling gampangnya aja pabrik tadi ya beroperasi 100%, sekarang cuma 30, 40%, 50%, berarti energi yang diperlukan itu lebih rendah. Ya kalau kita ngomong komoditi ya, saya asumsi ini salah satu energi juga ya, misal coal gitu. Ya harusnya sih kalau lihat dari itu, harusnya dia bukan pertama yang recover, gitu ya. Nah tetapi seperti yang saya bilang tadi, kalau dari segi kayak coal gitu ya, kalau China tiba-tiba perlu banyak batu bara, ya tiba-tiba harganya langsung naik, terbang deh saham-saham perusahaan batu bara. Gitu. Jadi faktornya banyak sekali gitu ya. Kalau komoditas juga banyak sekali. Nah, ada pertanyaan juga dari Pak Sukardilin. Market kan lagi naik terus nih ibaratnya. Patokannya apa dan berapa persen kenaikan bisa masuk lagi ke equity? Ini balik lagi sih tergantung kita ini tujuan investasinya apa. Kalau kita mau trading, ini personal ya menurut saya. Menurut saya malah mungkin ini take profit dulu nih. Walaupun ya asingnya nyebur terus gitu ya. Jadi technical, fundamental, kalau asing udah beli, udahlah itu nggak ada yang bisa dipakai. Nggak akan ada yang bisa terpakai. Tapi kalau asing kemarin nggak masuk, harusnya di 4748 kita harusnya take profit dulu gitu. Tetapi kalau ada teman-teman yang juga memang target investasinya cukup panjang, saya pribadi, saya pas beli saham, saya udah bilang, saya akan tungguin 2 tahun. 2 tahun nggak naik nggak apa-apa, ibaratnya. 2 tahun, 3 tahun gitu. Karena saya lihat murahnya udah murah banget gitu. Udah pokoknya kalau turun lagi, ya udah saya beli. Tapi kalau dia naik-naik lagi, ya nanti lihat deh ada cash nggak. Kalau ada saya tambah, kalau nggak ya udah. Saya juga nggak ngejar. Jadi ini memang tergantung juga ya kita ini um, apa ya? Kita tujuannya apa? Yang jelas saya nggak pernah rekomen hidup dari trading itu kedengarannya sangat indah, tapi saya cuma mau kasih tahu itu tidak semudah itu. Jadi dari 10 orang mungkin cuma satu orang yang bisa berhasil. Boleh dicoba, tetapi kalau boleh saran jangan langsung banyak-banyak dulu. Coba-coba dulu lah pelan-pelan. Karena trading itu benar-benar soal emosi juga. Kalau kita nggak bisa jaga emosi, bisa bahaya juga. Apalagi kalau udah pakai main margin segala macam gitu ya. Ada pertanyaan dari Janeta, saya nggak pernah main saham direct, selalu lewat reksadana. Kita harus daftar ke company mana, bagaimana tahu time to buy atau time to sell. Nah, sekarang sebenarnya banyak sekali komunitas saham, banyak sekali. Teman-teman coba di Google pasti banyak sekali. Nah, itu juga macam-macam, tapi paling sering sih di Indonesia, misalnya kita join komunitasnya, nanti dia kasih tahu saham mana yang menurut dia akan naik. Nah, itu juga cukup efektif, tetapi kalau saya pribadi, apakah saya berani nih, uang saya 50% semua aset saya masuk, saya juga nggak berani. Karena kalau misalnya dia benar terus ya bagus, tapi kan kita tahu di dunia ini nggak ada orang yang pasti selalu benar. Gitu ya. Kalau infonya lagi benar ya bagus, kalau enggak ya ya udah kita kan tanggung sendiri. Ya, tapi komunitas seperti itu banyak sekali. Nah, kalau untuk reksadana, sebenarnya saya pribadi seperti yang saya bilang, saya bisa baca laporan keuangan, saya bisa analisis saham, tetapi saya ini apa ya, nggak invest di saham itu dalam jumlah besar. Karena yang tadi saya bilang faktornya terlalu banyak. Jadi yang paling gampang saya beli reksadana. Saya beli reksadana yang memang isinya saham-saham blue chip ya karena lagi murah yang luar biasa. Ya udah saya nggak usah pusing deh analisa, biarin aja nanti si fund manager yang ngatur. Saya tinggal pantau makronya gimana, lalu saya belinya dia banyaknya di sektor apa, sahamnya yang mana, baru deh saya pantau pelan-pelan di situ. Jadi saya juga nggak ya jujur aja saya nggak banyak beli saham dan saya bukan trader gitu ya.
Ini ada pertanyaan dari Pak Kris. Seberapa banyak melihat hasil seberapa Bapak melihat hasil kuartal 2 akan mempengaruhi sentimen pasar terutama asing? Seperti kita tahu ada potensi besar pertumbuhan ekonomi akan minus di Q2, yang mana rilis laporan keuangan akan keluar di bulan Juli. Prefer wait and see gimana di Q2? Menurut Bapak, investor sudah kebal dengan info corona seperti Dow Jones yang terus tumbuh meskipun coronanya tidak ada tanda-tanda mereda. Ini kenapa saya mau bahas nih dari pertanyaan Pak Kris. Ini sangat penting sekali. Kalau teman-teman yang ikut di sesi pertama di Basic Investment, di situ saya ada bilang, kita ini dalam waktu, menurut saya ya, paling lama itu 2 tahun lah. Jadi dari sekarang, ya mungkin cepat-cepatnya 6 bulan, tapi saya ekspektasi mungkin 1 sampai 2 tahun. Uang itu akan banjir gitu ya. Salah satunya Indonesia juga akan dapat. Kenapa? Karena di Amerika, di Eropa, di Jepang, semua bank sentral termasuk Bank Indonesia itu sedang melakukan namanya QE atau cetak uang. Jadi karena kita tahu krisis akan parah, banyak risiko default, sebelum itu benar-benar mempengaruhi sentimen pasar secara keseluruhan, ya ini bank sentral dan juga pemerintah harus memberikan stimulus. Jadi Amerika itu bayangin aja balance sheet-nya atau aset yang dia punya di buku dia itu sebelum COVID itu 4 triliun. Sekarang hanya dalam waktu 3 bulan, asetnya sudah 7 triliun. Berarti ada 3 triliun liquidity US dollar yang tercipta di market. Itu baru The Fed doang. Itu baru Amerika doang. Nah, makanya kita lihat US dollar index per hari ini udah turun 2,5% hanya dalam waktu 2 minggu. Cepat atau lambat US dollar itu akan melemah, oke, karena QE-nya deras sekali, belum ditambah fiscal stimulusnya, kalau nggak salah 2 triliun, ya itu 10% dari GDP-nya. Jadi uang itu cepat atau lama, seperti yang saya bilang di sesi pertama saya, itu akan banjir pertama di market Amerika, Eropa. Pokoknya tempatnya orang bule dulu deh, itu kastanya memang mereka paling tinggi. Uang itu berputar paling banyak di situ. Gitu ya. Nah, cuman kan setelah itu kan akan jadi mahal banget. Nah, waktu aset di situ sudah mahal, orang akan pelan-pelan keluar ke emerging market, salah satu Indonesia. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, di bulan Mei saja, kalau yang sudah mengikuti sesi-sesi sebelumnya, FR83 itu harganya total return ya sudah naik 10% di bulan Mei saja gitu. Bisa bayangin nggak obligasi naiknya 10%. Itu kuponnya nggak seberapa lah sebulan. Tapi berarti capital gain itu besar sekali 9%. Gitu. Nah, ya setelah itu kita lihat rupiah dari 17.000 hari ini udah 14 ribuan. Itu menguat udah mau 20% gitu ya. Selain karena memang tekanan jual itu sudah mereda, tetapi juga karena asing mulai masuk. Hari ini asing masuk ke equity, ke saham. 1,5 triliun. Udah lama banget kita nggak lihat asing masuk 1,5 triliun. Gitu ya. Dan kemarin juga masuk 750 miliar di pasar regular. 2 hari 2 triliunan. Kalau besok naik lagi, banjir lagi 5.000. Besoknya masuk lagi, udah kita mungkin udah meninggalkan kepala 4. Kita mungkin akan mainnya di 5.000 sampai 5.250 gitu ya. Tapi saya belum tahu apakah asing ini masuknya konsisten atau enggak. Jadi poinnya uh, ini akan ada perbedaan. Ekonominya nggak improve, laporan keuangannya nggak bagus, tapi marketnya nggak turun. Karena satu kuncinya likuiditas. Likuiditas itu kalau udah banjir, jadi valuasi udah distorted ibaratnya, udah beda. Jadi harus ya gampangnya gini deh. Kalau misalnya hari ini gaji kita 10 juta, semuanya 10 juta. Besok tiba-tiba gaji kita semua orang di Indonesia naik 10 kali lipat jadi 100 juta. Kira-kira harga properti, harga rumah, harga bakso, harga tempe akan naik 10 kali lipat nggak? Kemungkinan besar iya juga. Ya kira-kira sama gitu karena likuiditasnya banyak sekali. Jadi harus saya harga turun, tetapi jadi distorted. Nah ini kenapa di sesi saya yang pertama saya juga bilang, kelihatannya market ini nggak bisa turun banyak gitu. Dari bulan Februari saya udah bilang pas The Fed bilang dia akan unlimited QE. Saya bilang, wah ini udah ditembak nih pelurunya. Akan ada tsunami likuiditas gitu ya yang akan terjadi. Ya mungkin dalam waktu berapa tahun ke depan. Nyampe ke Indonesia dalam jumlah besarnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Jenny. Inflow asing ke Indo apakah karena faktor keadaan US yang lagi nggak kondusif saja atau ada reason lain? Ya mungkin itu salah satunya.
Kalau dibilang US nggak kondusif, buktinya marketnya naik-naik aja, seperti yang saya bilang. Jadi udah, karena market itu, pokoknya mau market itu udah pasti oportunis. Central bank cetak uang, oke, kita udah tahu apa artinya harga aset prices akan naik. Pemerintah stimulus, ya mau nyampe ke rakyat atau enggak, pokoknya ya udah aset itu akan benefit, gitu ya. Terutama mungkin equity. Jadi market ini sekarang memang udah berbeda dengan ekonomi. Nah, kenapa mungkin mulai masuk ke Indonesia ke emerging market? Karena ya udah orang udah get over dengan COVID. Sekarang udah pembukaan nih, mulai reopen. Apakah akan ada second wave? Mungkin, tetapi at this point market ini udah expect-nya nggak ada second wave. Nah ini kata kunci ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada second wave, dan second wave yang lebih parah dari first wave, ya itu sabar-sabar dulu deh ya, gitu ya, keuntungan kita ya udah kita bikin mungkin bisa hilang semua. Gitu. Kalau second wave ya lebih parah daripada first wave. Ini ada pertanyaan dari Siska, idealnya berapa persen porsi investasi di saham, obligasi, dan lain-lain? Uh, ini sebenarnya ya kembali lagi tergantung profil orang beda-beda. Saya pernah punya nasabah, umurnya 80 tahun, portfolionya di bank saya waktu itu 100% equity. Nggak ada bonds, nggak ada deposito, nggak ada apa. Mainnya saham. Gitu. 100% saham. Tapi ya ada juga gitu, nasabah umur 25 gitu kan, tapi maunya deposito doang, saham dia nggak pegang pokoknya. Kalau mentok-mentok ya obligasi. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi ada basic rule, ya satu satu rule yang cukup populer di Amerika, itu 100 dikurangin umur. Jadi kalau misalnya umur saya 30, 100 kurang 30, berarti saya boleh maksimal di saham itu 70%. Tapi kalau dari total aset saya. Tapi kalau misalnya saya umur 50, ya berarti maksimal saya yang di saham itu kalau bisa jangan lebih dari 50%. Itu adalah kira-kira uh, acuannya. Tetapi menurut saya untuk menjawab pertanyaan itu perhatiin dulu tadi yang RTI. Kita bisa kuat nggak jantungnya gitu. Sehari ya BRI kebetulan sehari lagi naik 8%. Tapi kemarin pas turun seminggu turun 20% juga terjadi gitu. Nah, kita kuat nggak? Kalau kita nggak kuat ya berarti jangan terlalu banyak. Kalau bisa jawab secara simpel seperti itu. Pertanyaan dari Pak Lukman, menurut Pak Ricci apakah akan terjadi second wave? Saya bukan dokter, saya bukan cenayang, bukan apa-apa, tapi saya orangnya inilah ya, simple-simple aja deh. Kita kan tahu ya, di Amerika ini lagi demonya luar biasa. Dan by the way, kasus COVID terjadi di seluruh dunia ada 6 juta. Itu 25% itu di Amerika terjadinya. Dan Amerika itu meninggalnya lebih banyak daripada total orang yang kena COVID di China. Bukan orang yang meninggal di China ya, orang yang kena COVID di China gitu. Jadi lebih banyak yang meninggal di Amerika. Jadi dengan sekarang kemarin semua turun ke jalan, ngejar segala macam. Ya walaupun pakai masker sih, saya nggak tahu deh. Kok kayaknya second wave ini very likely ya, apalagi di US. Nah, apakah Amerika ekonomi akan kemana? Nah, itu yang kita nggak bisa tahu. Karena stock marketnya, kita lihat market sekarang ini lagi pricing for a perfection. Artinya orang udah expect setelah ini nggak ada second wave. Jadi itu kenapa saya juga, walaupun saya beli, tetapi saya melihat masih ada volatility itu. Makanya tadi yang saya bilang untuk trader mungkin yang short term ya mungkin bisa take profit dulu. Takut-takutnya ya sebagian ya, takut-takutnya nanti ada COVID. Gitu. Pertanyaan dari Pak Joshua Suherman, apakah reksadana saham memiliki risiko dan return yang sama besarnya dengan direct equity? Apakah berlaku juga dengan pasar uang dan obligasi? Oke, reksadana pasar saham, ya, reksadana saham itu isinya saham. Saya jamin 100% ya, itu pasti resikonya lebih kecil. Simple aja. Reksadana saham itu biasanya pegang 50-60 saham. Yang kalau high conviction artinya memang dia sangat yakin saham-saham tertentu, ya 25 lah, 30 gitu. Belum pernah sih dengar ada fund sahamnya cuma 10 gitu. Itu kayaknya kalau iya pun kayaknya fundnya nggak terlalu besar, fund sendiri lah. Gitu. Nah, kenapa? Kita lihat aja tadi yang saya kasih lihat gitu. Orang blue chip aja turunnya bisa segitu gitu. Turunnya banyak sekali. Nah, reksadana itu IHSG kemarin minusnya berapa? IHSG itu pernah year to date minusnya itu kalau nggak salah sekitar 35%. Ya, secara year to date.
Sedangkan ini year to date aja, kalau kita lihat beberapa nama ya, ini BUMN, apa segala, bank besar, ini ada yang 50-60%. Jadi secara volatilitas sudah pasti jauh lebih besar, tetapi secara keuntungan juga pasti jauh lebih kecil otomatis. Jadi kalau kemarin Bank BRI naiknya 9%, sehari 8%, ya reksadana yang punya Bank BRI cuma 10%, ya naiknya cuma 0,8%. Ya ditambah nanti saham-saham lain. Jadi nggak mungkin bisa mengalahkan kenaikan daripada saham. Jadi beli reksadana itu untuk diversification sebenarnya. Untuk supaya kita nggak terlalu terkonsentrasi sama saham tertentu. Karena saham bagus kalau lagi, ya apalagi Indonesia lah, itu digoreng pakai rumor itu gampang banget, even saham big cap. Saya kasih contoh paling gampang. Di sesi saya itu tanggal 11 Mei, itu analis semua lagi pada downgrade saham-saham banking. Saham bankingnya nyungsep, hancur. Saya punya banyak gitu di reksadana itu, saya tahu reksadana itu belinya banyak banking. Apa yang terjadi? Saya malah beli lagi gitu. Karena pokoknya kalau market recover, apapun itu alasannya, udah banking udah pasti naik aja deh ibaratnya. Itu menurut pengalaman pribadi saya. Dan ya sayangnya saya belinya kurang banyak gitu ya. Walaupun saya waktu itu cukup ya yakin lah banking itu nggak akan salah. Terutama nama-nama tertentu. Ya kalau saya beli ya itu teman-teman lihat sendiri aja Bank BRI seminggu terakhir ya naiknya itu 30%. 30% itu udah kayak saham gorengan kalau keadaan normal. Ya karena asing juga beli BRI paling banyak dia beli itu BRI, BCA, Astra ya. Saya lihat tadi seminggu sebulan terakhir itu banyak sekali belinya di saham-saham seperti itu. Baik, ini menjawab pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan ada banyak nih dari Pak Leonardo. Saya akan coba bahas gitu ya. Pertanyaan satu tadi udah dijawab ya Pak Leonardo ya soal divergence atau perbedaan antara real ekonomi dan juga stock market atau capital market. Nah, bagaimana menurut Pak Ricci valuasi menggunakan DCF? DCF itu by the way adalah discounted cash flow. Jadi cara untuk memvaluasi saham. Ada yang bilang DCF hanya untuk akademisi profesional, tapi ada yang juga malah menganjurkan untuk DCF bahkan untuk investasi pribadi seperti Damodaran. Menurut saya gimana? Menurut saya kita ini kan ngambil resiko. Jadi kan kalau kita namanya ngambil resiko, kalau bisa ngambilnya calculated risk. Jadi model apapun, mau technical, mau DCF, mau apa dividen discount model, mau segala macam gitu ya, itu pasti berguna Pak menurut saya. Cuman ya begini, di dalam finance sama seperti di dalam kehidupan, tidak ada yang absolut. Jadi mau pakai model secanggih apapun tergantung asumsinya benar atau enggak. Nah, asumsinya bisa benar nggak? Nah, itu yang kebanyakan karena kita manusia. Keseringannya sih salah. Karena pasti ada aja deh variabel yang kita nggak hitung. Tetapi tentu saja lebih baik kalau kita ngerti DCF, kita pakai, kita apply asumsinya ya sebisa mungkin lebih akurat gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol sama orang di pasar, kalau bisa analis, ya itu lebih baik gitu. Tetapi tidak menjamin harganya akan ke situ. Dan di CF itu jangan lupa juga ada terminal value ya. Terminal value itu yang menurut saya paling tricky. Kita predik 5 tahun ke depan mungkin masih bisa lah. Tapi untuk setelah itu yang terminal rate-nya itu, yang selamanya dia akan grow di situ, itu menurut saya nggak akan ada orang yang bisa prediksi di berapa gitu. Karena simple, risk free rate aja naik turun, deposito aja naik turun. Gitu. Nebak deposito aja nggak gampang, apalagi yang nebak valuasi saham. Tetapi tentu saja model itu sangat berguna. Pertanyaan terakhir ya dari Pak Leonardo ya, apakah value stock seharusnya lebih risky? Value stock punya earnings yield tinggi atau PE rendah. Kalau obligasi sendiri kan yield tinggi ini menggambarkan risk yang lebih tinggi. Betul banget sih Pak, bisa dibilang seperti itu, bisa dilihat seperti itu. Tetapi kebalikannya juga. Artinya kalau earnings yield-nya tinggi, berarti kan assuming dia akan kembali ke level normal dia, ya di mana dia kembali lagi misalnya ke sebelum dia semurah sekarang, ya berarti kan potensi return-nya juga lebih tinggi. Itu kenapa kita nggak bisa cuma melihat angka. Angka itu penting untuk kita mengukur, tetapi tidak cukup untuk kita membuat decision. Masih banyak sekali faktor yang harus kita perhitungkan. Gitu ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan happy investing, tetap sehat selalu. Thank you.